Makasih Pak Sam. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga dari saya selamat Natal dan Tahun Baru. Kita bersyukur di tahun baru ini boleh kembali bersama-sama melanjutkan PA kita ya. Sebelum kita mulai, saya mengajak kita mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh dipimpin oleh anugerah-Mu melewati tahun 2024 dan bahkan berada di tahun yang baru 2025. Terima kasih Tuhan, tahun berganti, situasi bisa berganti, tapi firman-Mu tetap sama. Kami bersyukur untuk kesempatan terus dengan tekun dan sukacita mempelajari firman-Mu, suatu kebenaran yang kekal, harta yang tidak berubah nilainya. Biarlah malam hari ini kami pun boleh diberkati oleh PA dari Matius pasal yang ke-8. Biarlah Tuhan beri kepada kami konsentrasi dan juga pikiran dan hati yang tertuju kepada firman-Mu, kepada Engkau sendiri, sehingga kami boleh terus bertumbuh ya Tuhan, dan semakin mengerti kehendak Tuhan, bagaimana kami menjadi murid Kristus yang setia. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk bersama-sama masuk dalam Matius 8 ya. Matius 8 berarti setelah khotbah di bukit ya. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Jadi tema kita adalah iman yang mengubahkan ya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Saudara, kita berhenti dulu di ayat ini ya, karena ini transisi yang penting dalam Matius. Karena barusan Matius 5 sampai 7, Matius mencatat khotbah Yesus di atas bukit. Karena itu sekarang transisinya Yesus mengatakan setelah turun dari bukit. Nah, artinya apa? Artinya yang Yesus lakukan di bawah bukit kemudian itu tetap masih ada hubungan dengan apa yang dia khotbahkan di atas bukit. Itu sebabnya ada transisi ini ya. Jadi bukan ganti tema tetapi berlanjut, masih ada koneksi. Kita tahu di bukit Yesus mengajar dengan otoritas, mengajar, berkhotbah ya. Dan di bawah bukit, di sini yang Matius mau catat, Yesus bertindak dengan otoritas. Ya, jadi pas Matius 5 ayat 7 adalah pengajaran dengan kata-kata. Matius 8 dan selanjutnya, khususnya Matius 8 adalah tindakan atau perbuatan. Ya, bahkan dicatat Yesus tidak banyak berkata-kata, bertindak begitu loh. Ya, jadi yang Matius mau sampaikan pada kita apa, Bapak Ibu? Baik perkataan maupun perbuatan Tuhan Yesus sama berotoritasnya, sama berkuasanya, tidak ada kontradiksi. Ya, dia bukan seorang guru yang seperti guru-guru lain, cuman ngomong saja. Ya, dia seorang guru yang berbeda karena dia mengajar dengan kuasa dan bertindak juga dengan kuasa, dengan otoritas, istilah yang diberikan ya oleh Matius. Nah, ini penting sekali kalimat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. eh, Hasil pengajarannya berotoritas sehingga dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikut dia, mengikut Yesus. Ya, nah saudara sekalian, Yesus bukan hanya bisa bicara, ya, tetapi dia bisa bertindak. Nah, ini buat kita sebetulnya sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, begitu ya. Kita bicara pemuritan, ya. Eh, Sebagai pengikut Kristus, konsistensi antara perkataan dan tindakan kita itu harus ada, ya Bapak Ibu ya, karena kita melihat Tuhan Yesus sendiri berkata-kata dengan otoritas, mengajar dengan otoritas, dan bertindak juga konsisten, sama ya, dengan otoritas. Jadi kita melihat ada kesinambungan, tidak ada kontradiksi, ya, dan sebaliknya kita melihat ada keutuhan ya, perkataan dan perbuatan. Dan berkali-kali ditekankan, khususnya dalam Matius, dan kita ingat khususnya dalam khotbah di bukit soal berdoa, memberi persembahan, berpuasa, begitu ya. Kalau ada inkonsistensi antara perkataan dan perbuatan, yaitu yang disebut dengan bahaya kemunafikan. Ya, jadi Injil Matius banyak sekali bicara tentang bahaya kemunafikan karena memang dia dia bicara banyak mengenai tingkah laku agama yang secara lahiriah ya, tetapi sebetulnya esensinya tidak ada. Perkataan yang sangat-sangat biblical, perkataan yang sangat baik, begitu kan, tapi tingkah lakunya nggak seperti itu. Sampai satu titik di Matius, Yesus mengatakan, orang Farisi, kamu turuti kata-katanya, tapi jangan ikuti tingkah lakunya, karena inkonsisten. Nah, ini berbeda sekali dengan Yesus ya. Seperti tercatat di ayat yang pertama, bahwa perkataannya dan perbuatannya konsisten, sama-sama dengan kuasa, dengan otoritas. Itu akibatnya orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, saudara sekalian,
Apa yang terjadi setelah itu? Kita melihat action after action, begitu ya. Ayat yang kedua. Maka datanglah seorang sakit kusta yang kepadanya lalu sujud, menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga orang tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, kalau kita lihat sikap orang kusta, perkataannya ini mengajarkan prinsip-prinsip doa yang utuh ya. Perhatikan, dia dikatakan sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yang pertama apa, saudara sekalian? Orang kusta ini berani secara fisik. Orang kusta itu sebetulnya tidak boleh mendekati orang non kusta loh. Dia tidak boleh hidup bersama dengan masyarakat biasa. Ya, dia harus menjauhkan diri karena kusta itu menular. Dan kalau dia ada melihat orang lain begitu ya, dia harus berkata dua kali dan teriak najis, najis. Supaya orang tahu jangan dekat-dekat sama dia. Ya kan? Kok di sini dia punya keberanian untuk mendekati Yesus? Ya, ini luar biasa. Saudara, ini mengajarkan kita sikap berdoa. Ya, jadi kita itu kepada Tuhan tidak boleh ada rasa malu-malu, ya, segan-segan begitu kan ya. Melainkan kita harus ada keberanian mendekati Yesus secara ini ya dalam doa. Nah, yang kedua kita belajar, dia adalah seorang yang rendah hati. Tuhan, jika Tuhan mau, artinya dia di sini mengakui kedaulatan Yesus. Ya, sekali lagi dia bukan memerintahkan Yesus, dia bukan memaksa Yesus, dia tahu itu tidak bisa, tapi dia memohon ya kepada hati Tuhan. Kalau Tuhan terbuka, kalau Tuhan mau ya, dia percaya sekali Tuhan bisa menyembuhkan dia. Pengakuan kepada kedaulatan Yesus. Berikutnya saudara sekalian ada pengakuan kepada otoritas Yesus, yaitu apa? Sikapnya yang sujud menyembah. Ya, kita tahu orang Yahudi, siapapun dia, tidak akan sujud menyembah manusia kecuali memang ya Yesus begitu ya, seorang yang lebih dari sekedar manusia biasa begitu kan. Dan itu sudah kelihatan ya, dan dia juga percaya akan atau beriman akan kuasa Tuhan. Engkau dapat, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi dia percaya kepada kuasa Tuhan. Dia hanya memohon kehendak Tuhan. Dia tidak meragukan kuasa Tuhan. Dia hanya memohon hati Tuhan mau menyembuhkan. Dia percaya sekali Tuhan bisa. Nah, ini sikap doa ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kenapa mau datang kepada Tuhan? Karena Tuhan mau. Ya kita sudah belajar juga ya. Di dalam Matius 7 dikatakan mintalah. Ya Tuhan mengundang kita minta. Ya carilah. Tuhan mengundang kita cari. Begitu kan. Kemudian ketoklah pintu. Tuhan meminta kita tuh aktif begitu ya. Di dalam berdoa, di dalam meminta, dalam memohon. Jadi ini adalah sikap yang mencerminkan ajaran khotbah di bukit tentang doa. Ada keberanian, ada kerendahan hati, ada pengakuan otoritas, dan ada iman ya kepada kuasa Tuhan. Saudara, kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus haruslah menjadi seorang yang rajin berdoa, berani berdoa ya, tidak sungkan berdoa, percaya dalam berdoa, dan tidak jemu-jemu di dalam kita berdoa ya. Dan di sini kita melihat Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasanya atas kenajisan rohani, karena kita tahu penyakit kusta itu bukan saja tidak ada obatnya, itu menular dan tidak ada obatnya pada waktu itu, tetapi itu mencerminkan orang yang najis, ya, dikutuk oleh Tuhan, terpisah, ya, spiritually unclean, saudara sekalian. Jadi, tetapi kita melihat apa yang terjadi ketika Yesus menyembuhkan Yesus mengatakan, Aku mau, jadilah engkau tahir. Di sini kita melihat apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kekudusan Yesus bukanlah kekudusan yang menghindari. Sebetulnya orang kusta itu kan najis ya. Jadi seharusnya dihindari oleh yang kudus, yang tidak kusta, yang tidak najis. Tetapi kita melihat kekudusan Yesus adalah sesuatu yang sangat berani ya, menghampiri yang najis, bukan menghindari, saudara sekalian. Ya. Nah, itu sebabnya sebagai orang Kristen, satu sisi memang kita harus menghindari keduniawian. Kita menghindari pencobaan, ya. Tapi sisi lain kita dipanggil untuk melayani bahkan mereka yang tanda kutip najis, seperti Yesus, ya. Jadi orang Kristen pada satu sisi menghindari keduniawian, dosa, pencobaan. Ya, kita berdoa,
Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Tapi sisi lain kita harus rela melayani yang najis sekalipun, ya. Nah, ini adalah esensi keselamatan dari Tuhan. Tuhan datang menghampiri orang berdosa, bukan menghindari orang berdosa. Memang ada suatu tindakan yang harus dilakukan ketika kita mau membawa Injil keselamatan, saudara sekalian, yaitu kita rela menghampiri yang berdosa, ya, bukan menghindari. Karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan bahwa dia menghampiri yang kusta, bukan menghindari, sampai orang kusta bisa datang dan berani datang kepadanya. Saudara, orang kusta seperti saya katakan tadi tidak punya keberanian, ya. Dia bisa dilempar batu, ya, kalau dia mencoba mendekati orang biasa. Oleh sebab itu berarti mau menulari penyakit, menularkan penyakitnya pada orang, ya. Dan ini tindakan yang sebetulnya tidak wajar dilakukan. Tetapi karena Yesus, dia sebagai yang kudus dari Allah, dia malah menghampiri yang najis untuk menyucikan mereka, maka kita mengerti ini esensi keselamatan. Kalau Tuhan yang kudus menghindari dosa, menghindari orang berdosa, maka nggak ada keselamatan. Ya. Itu sebabnya ya kita di dalam dunia, Tuhan taruh sebagai saksi Tuhan. Ada resiko kita jatuh dalam dosa, ada resiko kita jadi duniawi, ada resiko kita tidak taat pada Tuhan. Tapi untuk menjadi alat keselamatan Tuhan, kita harus ada dalam dunia yang najis ini. Karena hanya dengan itu kita bisa menghampiri mereka yang berdosa, membawa Injil kepada mereka sampai mereka percaya pada Yesus dan diampuni dari dosa, dibersihkan dari dosa mereka. Nah, saudara sekalian, kemudian menariknya di ayat yang keempat, setelah Yesus menyembuhkannya, Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergi perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Saudara sekalian, Yesus memerintahkan tiga hal. Yang menarik, kita lihat ya, perintah Yesus ini khusus kepada orang kusta yang baru disembuhkan. Yang pertama, don't tell anyone. Jangan beritahukan siapapun. Ada momen di mana Yesus berkata, beritahukan kepada keluargamu, ya, beritahukan pada saudaramu, begitu kan? Tapi di awal-awal ini Yesus mengatakan, jangan beritahukan siapapun. Nanti kita lihat kenapa. Tapi pertama-tama, perlihatkan dirimu kepada imam bahwa kamu itu diperiksa sudah sembuh. Dan kita lihat memang pekerjaan imam itu berisiko ya, saudara sekalian ya. Mereka adalah semacam pejabat publik bidang kesehatan juga ya, yang memberikan sertifikasi atau validasi kalau seseorang sudah sembuh total dari kusta. Artinya waktu mereka memeriksa, kalau orangnya belum sembuh, mereka bisa tertular ya. Jadi betul-betul tugas seorang imam pada waktu itu pun tidak mudah ya. Berikutnya saudara sekalian, Yesus mengatakan, jangan kasih tahu siapapun, pergi perlihatkan dirimu pada imam setelah di-approve, dikabulkan, disertifikasi oleh imam bahwa memang kamu bersih, pergilah ke bait Allah, persembahkan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi masuk ke bait Allah. Saudara, menarik sekali ini yang Yesus suruh, ya. Artinya apa? Ya, pemulihan Yesus bagi orang kusta ini bersifat utuh atau holistik. Secara fisik disembuhkan. Secara sosial, dia sekarang bisa kembali ke keluarganya. Secara spiritual, bisa masuk ke bait Allah mempersembahkan korban. Secara legal, dapat validasi dari imam, sertifikat, dia sudah sembuh. Jadi luar biasa, tindakan Yesus yang tidak banyak bicara ini memulihkan orang kusta ini dalam kompleksitas kehidupannya, dalam keutuhan kehidupannya. Tiba-tiba dia dapat lagi kesehatannya, dia dapat lagi keluarganya, dia dapat komunitas di bait Allah, dia dapat lagi status sehatnya di masyarakat. Saudara, artinya apa? Ketika Tuhan memberkati kita, ketika Tuhan beranugerah kepada kita, itu berlipat-lipat ya. Itu bukan sesuatu yang pas-pasan, tapi berlimpah. Seperti yang dialami oleh orang kusta ini. Ya, ada banyak reason orang kusta ini bersyukur. Nggak cuma disembuhkan. Tapi saya boleh melihat ya, kalau dia punya anak, anak saya kembali. Dia punya istri, melihat istri kembali. Punya orang tua, lihat orang tua kembali. Boleh kembali ke bait Allah, memuji Tuhan setelah sekian lama dilarang ke sana. Dan bisa kemana-mana bebas begitu ya, tanpa takut harus teriak najis-najis. Jadi luar biasa. Berkat Tuhan tuh kalau kita hitung banyak sekali ya. Maka Yesus berkata begini, dan respon yang tepat kepada anugerah pemulihan yang Yesus berikan adalah taat. Ya, orang-orang kusta ini dipanggil oleh Yesus untuk taat. Yang pertama,
Jangan kasih tahu siapapun. Yang kedua, pergi dulu kepada imam. Pastikan kamu sudah dideklar sembuh, clean ya. Yang ketiga, ke bait Allah. Jadi jangan cerita siapa-siapa dulu. Jadi ini adalah suatu ujian ya. Artinya suatu ujian. Kamu ini sudah diberkati oleh Tuhan, taat nggak sih? Ya. Kita taat. Kenapa? Karena Tuhan tahu alasan sebenarnya di balik perintahnya. Mungkin sebagai orang kusta, kalau kita jadi orang kustanya, kita juga bertanya, kenapa nggak boleh kasih tahu orang? Ini kan sesuatu yang baik, sesuatu yang menggembirakan. Kenapa tidak boleh kasih tahu orang? Tetapi orang kusta ini taat. Kenapa, saudara sekalian? Karena yang Tuhan tahu alasan sebenarnya. Kenapa jangan kasih tahu orang dulu, ya? Nah, kita belajar sebetulnya tidak memberitahukan peristiwa ini kepada orang. Salah satunya adalah untuk mencegah salah pengertian tentang kemesiasan Yesus. Karena begini, kalau orang kusta ini main bilang kemana-mana bahwa dia disembuhkan oleh Yesus, maka timbul kesan Yesus itu adalah penyembuh. Dia datang untuk menyembuhkan sakit fisik orang. Padahal kita tahu Yesus datang untuk menderita, mati, dan menyelamatkan, memberikan hidup yang kekal, membawa kerajaan Allah, ya, mengalahkan kuasa iblis. Tentu dia menyembuhkan orang, tentu dia juga memberikan makan orang, ya, tentu dia mengusir setan, tetapi itu bukan misi utamanya. Misi utamanya adalah menyelamatkan orang berdosa, mati di salib. Nah, orang Yahudi pada waktu itu pasti tidak bisa terima bahwa Mesias itu harus mati di salib, ya. Itu sebabnya Yesus bilang jangan kasih tahu dulu. Biar mereka pelan-pelan ikut dia, ikut pengajarannya. Nanti mereka mengerti, boleh diceritakan, ya. Sekaligus ini adalah ujian pertama, ya. Kata hati kita kalau disembuhkan kita mau cerita. Betul, kita saking girangnya, kita suka citanya, kita mau cerita. Tapi ini kan ujian pertama. Orang kusta ini mau ngikutin kata hatinya, keinginan hatinya, atau mengikuti kata-kata Yesus. Meskipun dia nggak ngerti kenapa jangan cerita. Kenapa perlihatkan diri dulu pada imam dan berikan persembahan pada Tuhan. Ya ini ujian saudara sekalian. Nah di dalam ketaatan kita belajar, sebetulnya kita tidak harus selalu tahu alasannya ya. Kita ingin penjelasan, sama seperti anak kita yang remaja juga kadang kalau disuruh sesuatu itu tanya kenapa ya. Kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu ya. Saudara kita tahu bahwa Tuhan seringkali membawa kita dalam situasi di mana ya nggak ada jawaban. Tapi kita bisa lakukan dengan jelas instruksi Tuhan, taat begitu ya. Taat itu kadang kita bisa dapat penjelasan, tapi kadang-kadang kita nggak ada penjelasan. Tapi tanpa penjelasan pun kita harus beriman, percaya bahwa Tuhan pasti ada alasannya. God has his own reasons, begitu ya. Tuhan punya alasannya sendiri. Tugas kita bukanlah mengetahui atau menebak apa alasannya. Itu Tuhan nyatakan sedikit demi sedikit dalam hidup kita. Tapi tugas kita adalah taat. Kalau Tuhan bilang jangan cerita, ya jangan cerita. Kalau Tuhan bilang cerita, cerita. Kalau Tuhan bilang pertama-tama ke imam, ya pertama-tama ke imam, ya jangan ke keluarga, begitu kan ya. Kalau Tuhan bilang kemudian masuk ke bait Allah, ya masuk ke bait Allah, berikan persembahan. Jangan jalan-jalan dulu sama teman, begitu kan. Celebrate, bikin pesta, begitu kan ya. Saudara, ini namanya ketaatan. Ya, jadi respons kepada anugerah Tuhan, kepada kesembuhan Yesus berikan, kepada kebaikan Tuhan adalah ketaatan. Yang berarti kita tetap lakukan apa yang Yesus katakan, meskipun kita nggak mengerti alasannya. Setelah mujizat penyembuhan orang kusta ini, kita masuk di ayat 5 sampai 10. Ini adalah Yesus menyembuhkan seorang perwira, hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya. Saudara dikatakan ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Kata Yesus kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku ini seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka dia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel.
Saudara, peristiwa ini terjadi di Kapernaum ya. Pertama-tama kita perlu bicara sedikit Kapernaum. Kapernaum itu kalau saudara lihat di peta itu ya, kota yang agak utara Israel dan ciri khasnya adalah dia kota penting jalur perdagangan ya. Orang mau dari utara ke selatan, selatan ke utara lewat situ. Ya termasuk dari Syria juga lewat situ. Nah, karena ini kota perdagangan, macam-macam orang ada di sana. Maka Kapernaum adalah penduduknya itu campuran antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Ya, karena ini jalur perdagangan. Nah, kenapa Yesus ini penting Kapernaum? Karena Yesus memilih Kapernaum menjadi markas pelayanannya. Ya, dia besar di Nazaret, dia berkhotbah di Nazaret, tapi dia menjadikan Kapernaum sebagai markas pelayanannya. Karena itu mewakili misinya untuk Yahudi dan non-Yahudi. Karena penghuni kota Kapernaum adalah orang Yahudi dan non-Yahudi, saudara sekalian. Ya. Dan perwira ini adalah pejabat junior dalam pasukan di bawah Herodes Antipas yang kebanyakan berasal dari Libanon dan Suriah ya saudara sekalian. Jadi kita melihat memang di daerah utara itu kan perbatasan dengan Libanon, di timurnya dengan Syria ya Suria. Dan memang kita melihat daerah-daerah ini sedang panas saat-saat ini ya belakangan ini karena konflik di Timur Tengah ya. Jadi ini sebetulnya membuat kita familiar juga dia dengan kota Kapernaum ini dalam konteks sekarang. Nah, yang luar biasa adalah iman perwira Romawi ini menunjukkan kualitas yang luar biasa, bahkan membuat Yesus takjub. Saudara bayangkan ya, Yesus takjub. Artinya apa? Bukannya Tuhan nggak tahu begitu ya. Tapi secara manusia dia mengatakan ini jarang. Ya, ini jarang. Tapi Yesus berkata, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Orang Israel kan umat pilihan Tuhan. Mereka terbiasa ke bait Allah dengan firman Tuhan, ke sinagog, begitu ya, memuji Tuhan, merayakan Paskah dan sebagainya. Tapi mereka meskipun tahu banyak firman, tidak ada iman seperti para jurid Romawi ini, perwira di Kapernaum ini. Ya, apa yang kita melihat? Apa yang kita lihat bahwa ini sangat menakjubkan Yesus? Yang pertama, dia tunduk otoritas. Dia mengerti otoritas Yesus bekerja seperti rantai komando militer. Tuhan nggak perlu ke rumah saya tidak layak, ya, karena dia melihat Yesus sebagai Tuhan, ya. Sama seperti sebagai tentara, dia merasa atasannya tidak layak menginjakan kaki di rumah dia, karena dia seorang bawahan. Maka dia mengerti, ya, dia mengerti otoritas Yesus bekerja seperti rantai komando militer. Padahal baru pertama kali ketemu Yesus. Tapi dia sudah menunjukkan sikap tunduk dan hormat seperti demikian. Yang kedua, meskipun dia tentara, perwira, dia rendah hati. Dia mengatakan, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Berikutnya, saudara sekalian, ini yang luar biasa. Imannya hanya kepada perkataan Yesus. Tidak perlu Yesus tuh hadir secara fisik. Tidak perlu ada sentuhan. Tuhan datang ya, pegang hambaku ini, jamah hambaku, supaya dia sembuh. Enggak, dia percaya kata-kata Yesus cukup. Karena dia mengatakan ya kata-kata itu powerful sekali ya sebagai komandan ya. Kalau aku berkata kepada anak buahku pergi, dia pergi. Meskipun hanya kata-kata, itu create action. Ya, menciptakan suatu action. Kalau aku berkata kepada bawahan yang lain, datang, dia akan datang. Very powerful. Nah, kalau saya sebagai manusia, sebagai perwira, kata-katanya lebih sangat powerful. Apalagi Yesus Tuhan. Jadi dia luar biasa imannya, saudara sekalian. Iman kepada firman tanpa melihat bukti. Hanya dengan percaya dan tunduk pada otoritas Tuhan. Ini luar biasa. Dia sikap seorang murid sebetulnya. Ya. Tidak banyak tanya, tidak perlu ada dramatisir ini itu, tidak perlu kehadiran fisik. Dia percaya Yesus sangat powerful. Cukup dengan kata-katanya. Dan di sini kita belajar betapa besarnya kuasa firman Yesus, saudara sekalian. Ya, Yesus menunjukkan otoritas yang unik melalui firman-Nya saja. Ya, tidak ada perbuatannya macam-macam. Dikatakan Yesus hanya mengatakan dengan perkataannya. Ya, saudara sekalian, Yesus tidak ketemu sama hambanya. Yesus tidak hadir di rumahnya. Yesus tidak menjamah dia. Dari kata-katanya saja. Luar biasa. Ya. Jadi nggak perlu ada ritual atau upacara khusus untuk menyembuhkan. Tidak ada kebaktian khusus untuk menyembuhkan. Yesus menyembuhkan langsung dari jarak jauh. Dan itu terjadi seketika. Ya, luar biasa. Luar biasa sekali, saudara sekalian. Ya. Dan pertanyaan Yesus, akukah yang harus datang menyembuhkan? Begitu ya.
Itu adalah ujian iman, saudara sekalian. Ya, aku akan datang menyembuhkannya. Itu ujian iman, begitu ya. Seolah-olah Yesus mengatakan, oke, saya mau datang. Ya, saya datang ya. Begitu. Semacam pertanyaan, saudara sekalian. Nah, respons perwira menunjukkan iman sejati. Bahwa Yesus punya kuasa dari jarak jauh tanpa harus kehadiran fisik. Jadi kita percaya, saudara sekalian, kalau Tuhan mau sembuhkan orang sekarang, dia bisa sembuhkan. Karena zaman dulu pun Yesus nggak perlu hadir secara fisik untuk bisa menyembuhkan. Sama juga sekarang, dia di sorga sebagai juru syafaat. Kalau dia mau menyembuhkan orang, kita berdoa, dia akan bisa sembuhkan. Nggak perlu macam-macam. Hanya cukup dengan percaya, berdoa, ya kan, sesuai kehendak kedaulatan Dia, ya. Jadi dia tidak berdebat soal tradisi, tetapi dia mengakui ketidaklayakan dirinya. Saudara, yang menarik apa? Penggunaan kata tuan ya di sini ya, tuan yaitu kurios ya, itu menunjukkan pengakuan akan otoritas ilahi Yesus. Ya, jadi seorang perwira Romawi ini imannya ya luar biasa ya. Dan kata pais yang dikatakan hambaku itu menunjukkan hubungan dekat antara perwira dan hambanya. Jadi hamba ini sangat percaya pada Yesus, beriman pada Yesus, dan perwira ini sangat sayang sama hambanya. Ya, jadi dia menganggap hamba atau budak atau apapun namanya itu ya sebagai manusia ya. Jadi dia menunjukkan kasih sayang, dia menunjukkan kerinduannya agar hambanya ini sembuh ya. Saudara, kita melihat kewibawaan dan kuasa manusia seperti perwira Romawi ini tidak bisa dibandingkan dengan otoritas Tuhan. Ya, jadi terhormatnya seorang perwira, begitu ya, seorang perwira Kapernaum ya, itu tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan otoritas Tuhan. Ya, jadi dia percaya kepada kedaulatan Allah. Artinya apa? Dia percaya Tuhan bisa menggunakan segala cara untuk melaksanakan kehendaknya. Tidak harus ikut keaturan atau kebiasaan kita. Saudara, iman dari perwira Kapernaum ini luar biasa. Oleh sebab biasanya kalau minta orang menyembuhkan begitu ya, mendoakan, kan hadir begitu ya, harus datang. Ini nggak usah. Artinya Tuhan bisa bekerja dari jarak jauh tanpa harus hadir, begitu ya, tanpa harus orangnya langsung berespon kepada dia. Dari jarak jauh Tuhan bisa menyembuhkan. Nah, ini adalah iman perwira Kapernaum yang luar biasa. Dia percaya bahwa Tuhan bisa menggunakan segala cara, ya, bukan hanya dengan menjamah, tapi bahkan dari jauh berkata-kata pun, atau diam-diam saja dari jauh pun dengan kuasanya dia bisa menyembuhkan, ya, hamba dari perwira di Kapernaum ini, saudara sekalian. Berikutnya kita masuk kisah kesembuhan berikutnya ya yang selanjutnya yaitu Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Jadi ini action 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 ya. Dilakukan penyembuhan-penyembuhan. Dan setibanya di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu lalu lenyaplah demamnya, ia pun bangunlah dan melayani dia. Saudara sekalian, ini kisah yang singkat dicatat. Ya. Nampaknya ya tidak dikatakan sakitnya itu seperti apa, hanya dikatakan sakit demam. Lukas menulis sakit keras. Saudara, di sini kita melihat ada inisiatif Yesus. Tidak ada orang minta kepada dia, dan saya yakin Petrus juga mengatakan, ah biasalah, kalau mertua sakit tuh biasa. Orang tua kok, begitu kan ya. Apa yang heran, suruh aja istirahat, begitu kan. Tapi Yesus sendiri berinisiatif datang untuk menyembuhkan ibu mertua Petrus. Ketika dia datang ke rumahnya, dia lihat ibu mertua Petrus sakit, dia pegang tangan perempuan itu, tangan ibu itu, lalu lenyaplah demamnya. Jadi ini betul-betul inisiatif ya. Kita bersyukur Tuhan kita bukan hanya menjawab doa, ya, tetap dan dia mengundang kita berdoa, tapi dia juga berinisiatif sehingga kadang sebelum kita minta Tuhan sudah sediakan, ya. Itu adalah anugerah kemurahan Tuhan, ya. Yesus tidak menunggu diminta, dia berinisiatif menyembuhkan ketika melihat ada kebutuhan. Saudara, kesembuhan ibu mertua Petrus terjadi melalui sentuhan sederhana, ya. Tetapi sekali lagi tidak ada ritual atau kata-kata khusus. Ya, dia dikatakan dipegangnya tangan perempuan itu, nggak ada kata-kata khusus begitu ya. Eh, roh demam begitu ya. Pergi jauh-jauh nggak ada, saudara sekalian. Nggak ada ritual khusus. Ayo kamu masih berbaring, kalian berbaris sebagai keluarga semua berbaris satu. Nggak ada ritual, nggak ada kata-kata khusus. Tapi suatu tindakan instan begitu ya, langsung sembuh ibu mertua Petrus. Dan yang menariknya, setiap orang yang menerima anugerah Tuhan, anugerah kesembuhan ini berespon, ya.
Kita tahu bahwa perwira Roma Kapernaum berespon dengan ketaatan, kerendahan hati. Ya, kita tahu juga ya sebelumnya juga orang kusta itu berespons, begitu kan ya. Di sini ibu mertua Petrus juga berespons, yaitu apa? Bangkit dan melayani. Luar biasa. Saudara, kita tahu ibu mertua Petrus pasti tidak muda, ya. Pada usia pada waktu itu tentu tidak muda, ya. Dan kalau orang tua, orang yang tidak muda itu sakit, kan sembuhnya pun pelan-pelan, perlu waktu begitu ya. Tapi di sini kesembuhan begitu tuntas oleh Yesus sehingga ibu mertua Petrus bangkit dan melayani, ya. Nggak perlu waktu pemulihan lagi. Ini luar biasa, ya, apa yang Yesus lakukan. Jadi ini yang mengingatkan kita akan pelayanan yang namanya hospitality. Artinya apa, saudara sekalian? Menerima tamu di rumah, memberi mereka penginapan dan makan, begitu. Memang ini lebih umum zaman dulu daripada sekarang, ya. Karena sekarang kita sudah banyak hotel, sudah banyak tempat-tempat penginapan yang sangat baik dan memadai untuk orang-orang yang melayani Tuhan, begitu ya. Tapi zaman itu sulit. Bagaimana orang bisa travel dari satu kota ke kota lain memberitakan Injil? Tidurnya di mana? Di hotel. Nggak ada dana. Dan belum tentu ada hotel. Makannya bagaimana? Apa ada restoran seperti zaman sekarang? Begitu banyak? Belum tentu. Ya. Jadi satu-satunya yang bisa menolong Injil itu tersebar dari satu tempat, dari satu kota ke kota lainnya adalah orang-orang Kristen yang dengan murah hati membuka rumahnya untuk para misionaris ini nginap dan makan. Ya, tentu nggak boleh lama-lama begitu ya. 3 hari cukup misalnya begitu kan. Lalu mereka lanjutkan perjalanan mereka. Nah itu artinya apa? Bersedia diganggu, ya bersedia kehilangan sedikit privacy begitu kan. Berarti sedikit repot, bahkan nggak sedikit, banyak repot ya kan tim tim penginjilannya belum tentu satu orang bisa lebih saudara sekalian ya. Jadi ini pelayanan hospitality yang kita lihat dilakukan oleh ibu mertua Petrus segera setelah dia disembuhkan, yaitu dia bangkit dan melayani. Make sure orang yang ke rumah dia itu, Yesus, tidak merasa seperti orang asing, tapi disambut seperti keluarga sendiri, ya. Bahkan dilayani, diberikan makan, luar biasa. Ini pelayanan hospitality, ya. Saudara sekalian, saya yakin kita juga di gereja bisa menjadi tuan rumah yang baik, jadi host yang baik, begitu ya. Jadi kalau ada orang baru, kita memastikan mereka merasa disambut ya, mereka merasa itu dikenali begitu kan ya, disebut namanya, dan ini pelayanan yang sangat penting ya. Selain tentunya seperti zaman dulu orang menampung para penginjil di rumah mereka, memberinya makan dan penginapan sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke tempat penginjilan berikutnya. Nah, berikutnya saudara sekalian, setelah menyembuhkan ibu mertua Petrus, mungkin kedengaran ke banyak orang yang menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara, metode penyembuhan Yesus, kalau kita lihat berkali-kali ya, dari peristiwa demi peristiwa, itu sangat berbeda khususnya dengan pengusir setan pada zamannya. Yesus mengusir setan hanya dengan firman. Nggak ada ritual, nggak ada jimat, nggak ada upacara khusus. Hanya dengan firman. Itu sebabnya kita tahu orang Kristen ketika misalnya ada seorang yang kerasukan, hanya dengan kata-kata. Nggak perlu pakai bawang putih, ya, pakai sayur, begitu kan ya, pakai minyak tertentu. Enggak. Hanya dengan kuasa nama Yesus, kuasa firman Tuhan. Itu yang Yesus lakukan. Ya, bukan ritual, bukan jimat, bukan upacara khusus. Dan kesembuhan yang terjadi, termasuk pengusiran roh-roh jahat itu terjadi instan, seketika dan sempurna. Ya, dan kita melihat selain orang yang kerasukan setan, ya, dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh jahat itu nggak macam-macam. Hanya dengan sepatah kata firman. Ya, pergi keluar, begitu kan ya. Dan kita melihat Yesus menyembuhkan orang-orang yang datang kepada dia. Ya, tapi meskipun tidak semua orang tuh datang ya di satu daerah ya, tidak semuanya juga otomatis mendapat kesembuhan, saudara sekalian ya. Oleh sebab nggak semua datang pada Yesus. Dan intinya apa? Tidak ada unsur pertunjukan atau demonstrasi kuasa. Begitu ya. Mau kasih lihat kepada orang-orang bahwa Yesus itu spesial. Dia punya kuasa menyembuhkan. Karena bukan itu berita dia. Pesan dia adalah menjadi juru selamat. Bukan menjadi seorang tabib. Ya, yang ajaib. Ya. Itu berita yang dia mau sampaikan. Ya. Nah, saudara, kita melihat memang pada akhirnya dari kisah-kisah ini apa yang kita pelajari? Firman Tuhan adalah kuasa terbesar yang melampaui mujizat apapun juga, ya.
Jadi sekali lagi kita tidak terpaku kepada ritual, ya kita tidak terpaku kepada upacara khusus, kita nggak terpaku pada metode-metode, kita hanya berpijak, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Di situ ada kuasa Tuhan. Yesus dengan firman-Nya, dengan kata-katanya berkuasa menyembuhkan hamba perwira Kapernaum. Ya, jadi Tuhan sangat berdaulat. Dia bisa pakai penjamahan, dia bisa pakai tanpa melihat, tanpa hadir, dia bisa hanya pakai kata-kata, begitu kan? Apapun dia bisa lakukan. Ya, yang kita tahu yang paling besar adalah kuasa firman Tuhan sendiri yang melakukan segala yang Tuhan perintahkan. Dan menariknya Matius mencatat di dalam ayat yang ke-17 ya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara, di sini Matius memperlihatkan pada kita hubungan antara kesembuhan fisik dengan penebusan dosa. Dengan kata lain, hubungan antara dosa dan penyakit atau kelemahan fisik ya. Dikatakan dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ya. Apa artinya? Penderitaan dan kelemahan manusia adalah akibat kejatuhan dalam dosa. Ketika Yesus sekarang menyembuhkan orang, mengampuni dosa orang, maka logis sekali kalau berikutnya dia juga melenyapkan penderitaan dan penyakit. Ya, meskipun tidak semua orang begitu ya, tapi ini adalah bagian simbol lambang daripada kuasa Yesus yang menyucikan, yang menyembuhkan seseorang dari relasi, dari penyakit, dari relasi, dari keterasingan dengan Tuhan ya. Nah, memang ada dua tahap dalam hal ini, saudara sekalian ya. Tahap already dan tahap not yet. Tahap already apa? Kita sudah diampuni sekarang. Kematian Yesus, Yesus mati di atas kayu salib, dosa kita sudah diampuni. Tapi kita masih bisa sakit, bisa mati, bisa jatuh dalam dosa. Nah, itu menantikan penebusan tubuh kita dari penyakit dan kematian dalam kedatangan Yesus kedua kali sehingga di langit dan bumi yang baru tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelemahan, ya, tidak ada lagi penderitaan yang lama itu sudah berlalu. Ya, jadi di sini kita melihat Yesus sudah memulai dengan penyembuhan, tetapi tidak berarti orang Kristen itu otomatis begitu ya, selalu begitu kan ya akan cepat sembuh kalau dia sakit atau tidak mungkin mati. Enggak, saudara sekalian ya. Kita melihat bahwa utamanya adalah penebusan dosa. Penyakit itu adalah berikutnya dan tuntasnya soal penyakit dan penderitaan fisik itu adalah di langit dan bumi yang baru. Ya seperti digambarkan dalam Wahyu. Nah, saudara sekalian, berikutnya kita melihat setelah Yesus melakukan mujizat demi mujizat, apa yang terjadi? Maka orang mulai berani datang kepada Yesus dan minta jadi pengikutnya. Ya, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Aku akan mengikut guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Saudara sekalian, ini suatu kalimat yang baik ya. Dia mau ikut Yesus kemana saja Yesus pergi. Tapi respon Yesus menarik sekali. Yesus berkata kepadanya di ayat 20. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, artinya apa saudara sekalian? Yesus menggunakan momentum mujizat ini untuk menjelaskan tuntutan pemuritan. Orang ketika mengikut Yesus dengar khotbah, wah soal happiness, kebahagiaan. Oh bahagia begitu ya. Oh kita disuruh berdoa, wah senang kita boleh berdoa ya. Wah Yesus menyembuhkan, mengusir setan, wah senang. Nah sekarang sudah terima, sekarang baru tuntutan. Perhatikan saudara sekalian, Yesus baru memberikan tuntutan, menyingkapkan apa itu artinya mengikut dia. Ya. Dengan kata lain, sejauh ini kita lihat mujizat itu bukan tujuan akhir. Tujuan utama, tujuan akhir adalah menjadi murid Yesus. Mujizat hanya untuk menarik orang, ya, menyadarkan mereka bahwa kerajaan Allah sudah datang di dalam Yesus Kristus. Tapi pertanyaan utama adalah apakah kamu mau ikut Yesus jadi muridnya? Bukan pertanyaan utama apakah kamu mau sembuh. Itu bukan pertanyaan utama, itu pertanyaan. Tapi tujuan akhir adalah apakah kamu mau jadi Yesus pengikut atau murid Yesus Kristus ya. Nah, ada dua orang dicatat di sini mau mengikut Yesus tapi dengan dua motivasi yang berbeda. Yang pertama, saudara sekalian, ada seorang ahli Taurat yang kita anggap di sini dia terlalu cepat berjanji ya, tanpa memahami konsekuensinya. Dia mengatakan, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi."
Saudara, kalimat ini diucapkan tanpa pikir dan menghitung harganya. Kemana saja engkau pergi, ya. Saudara, mengikut Yesus itu kadang-kadang nggak jelas. Filipus dicatat, misalnya ya, Thomas misalnya dicatat, dan murid-murid yang lain juga dicatat, begitu kan ya, bertanya kepada Yesus, Guru, kemana engkau pergi? Kami tidak tahu jalan ke situ. Artinya apa, saudara sekalian? Ikut Tuhan Yesus itu nggak berarti selalu ada kejelasan loh. Memang pada akhirnya kita akan sampai kepada tujuan Tuhan, tapi kita tidak boleh berharap secara instan ikut Yesus tahu bisa ikut rencananya. Enggak, kita go step by step. Ya, jadi bagi Tuhan Yesus, orang ini ketika berkata, Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Orang ini terlalu cepat berjanji tanpa memahami konsekuensinya. Karena ketika kita lihat murid-murid Yesus mengikut Yesus, nggak selalu Yesus kasih tahu kapan. Nggak selalu begitu ya. Jadi ini tidak segampang yang dia kira begitu loh. Nah, sekaligus ada murid yang kedua mengatakan seorang yang lain ayat 21 yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Nah, kalau ini sebaliknya, bukan so confident tapi so ragu-ragu begitu ya, Tuhan pengen sih, tetapi aku masih ada kewajiban keluarga. Gimana ya Tuhan ya? Enaknya gimana? Nah, Matius memperlihatkan dua contoh ini yang sangat berbeda. Satu super confident, satu tidak confident sama sekali. Nah, tapi kita lihat respon Yesus. Kepada orang Farisi, kepada ahli Taurat yang sangat confident, Yesus mengingatkan namanya discipleship atau pemuritan menuntut total sacrifice. Pengorbanan total. Bahkan kebutuhan dasar itu tidak terjamin ya. Bisa ada rumah, bisa ada kemapanan, tapi nggak jamin. Bisa sebaliknya tidak ada tempat untuk tidur, begitu ya. Tidak bahkan serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi Yesus tidak punya tempat untuk tidur, begitu kan? Tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi di mana dia tidur? Ya pindah-pindah, begitu kan? Di luar, saudara sekalian kebanyakan ya. Dan itu Yesus katakan, tahu nggak yang kamu minta? Yang kamu mau, kamu ikut saya. Nah, saat yang berikutnya kita melihat kepada orang yang aku mau ikut Yesus tapi izinkan aku pergi menguburkan ayahku. Nah, Saudara, Yesus mengingatkan kepada orang ini, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nah, ini apa statement yang seringkali disalah mengerti ya. Seolah-olah menjadi orang Kristen itu berarti kita tidak usah urus keluarga. Kita biarin aja soal tradisi, soal sopan santun, biarnya udah mati-mati. Saudara, maksud Yesus bukanlah itu. Maksudnya adalah pemuritan harus jadi prioritas utama. Di atas kewajiban sosial tertinggi sekalipun, termasuk menguburkan ayah. Ya memang ada perdebatan mengenai semacam apa upacara apa yang dia maksudkan begitu ya. Karena orang Yahudi ada ya kemudian mengubur orang yang meninggal begitu. Kemudian pada satu titik ya akan diadakan upacara untuk mengumpulkan tulang-tulangnya begitu ya. Nah, itu mungkin yang dimaksudkan oleh orang ini. Mungkin itu saya mau tunggu sampai nanti ada upacara untuk menguburkan tulang-tulang begitu ya. Bagi Yesus nggak perlu tunggu sampai begitu. Kalau mau ikut kerajaan Allah sekarang kan orangnya udah meninggal. Ya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kok kamu masih terikat penuh kepada tradisi sampai menghalangi kamu mengikut aku, ya, apa ya, menjadi murid Yesus? Karena kan Yesus lewat daerah situ, lewat menjadikan Kapernaum sebagai markasnya itu kan nggak selamanya, itu kan temporer, ya. Apakah kerajaan Allah atau pemuritan itu prioritas bagi kamu? Jadi dua hal Tuhan Yesus ingatkan kepada dua orang ini ya dan kepada kita juga. Yang pertama, pemuritan itu menuntut total sacrifice. Yang kedua, pemuritan menuntut menjadi prioritas utama. Apapun kesibukan dan pergumulan kita, saudara sekalian ya, masalah kita, Tuhan minta kita tetap memprioritaskan ya kerajaannya. Itu sebagai murid Yesus. Nanti kita mengabaikan, ya, kita mengabaikan sama sekali tidak. Dan menariknya saudara sekalian, kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana respon kedua orang ini? Apakah mereka bilang, nggak apa-apa Tuhan, saya setuju. Atau, oh gitu ya Tuhan ya. Kalau begitu saya pikir-pikir dulu lah. Matius tidak mencatat respons akhir kedua orang tersebut. Nah, apa tujuannya saudara sekalian? Tujuannya agar kita sebagai pembaca diundang untuk merefleksikan. Kalau itu adalah kamu, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu jawab Yesus? Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Respon dari ahli Taurat itu nggak dicatat. Tapi kalau itu kita, apa yang kita katakan?
Tuhan tetap nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa Tuhan. Ah, pindah-pindah, saya juga nggak tahu besok kemana. Saya ikut Tuhan pokoknya. Apakah begitu respon kita? Atau sebaliknya, wah kalau begini nggak kejelasan dong. Di mana-mana kita dalam hidup ini mesti ada rencana. Kok ikut Tuhan tiap hari ganti-ganti terus begitu ya? Kita mesti ada arahnya dong. Tuhan Yesus ini mau kemana begitu kan? Nah, saudara sekalian, apa respon kita? Nah, itu sebabnya Matius tidak memberitahukan respon akhir kedua orang tersebut. Tapi biar setiap kita boleh ingat dua prinsip ini. Kalau kita jadi murid Yesus, kita harus ready, total sacrifice, highest priority. Pengorbanan total dan prioritas tertinggi. Kita punya hobi, kita punya cita-cita, kita punya impian di hari tua kita, tapi ingat, sebagai murid Yesus, kita masih ready mengorbankan segalanya. Dan kita tetap harus menjunjung kerajaan Allah sebagai prioritas utama. Karena Tuhan berjanji di Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, first, ya, itu prioritas utama, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Nah, itu kan pertanyaannya buat kita, apakah kita bersedia berkorban secara total dan menjadikan pemuritan sebagai prioritas utama, saudara sekalian, ya, prioritas utama. Nah, berikutnya yang menarik, kita melihat ada peristiwa mujizat lagi setelah bicara soal pemuritan, ya. Jadi ada momentum bicara pemuritan, Yesus tidak lagi sungkan-sungkan, tidak lagi samar-samar, tapi dia ngomong apa adanya. Kalau mau jadi muridku ya seperti ini. Saudara, ini beda dengan taktik marketing banyak gereja zaman sekarang ya. Kita tahu taktik marketing zaman gereja zaman sekarang kan kita jangan banyak omong soal tuntutan gitu ya, pikul salib sangkal diri. Jangan. Kita ngomong dulu hal-hal yang enak seperti berkat. Kamu ikut Yesus tambah benefit ini, benefit itu, begitu ya. Nanti kalau mereka sudah nyaman, baru kita bicara pemuritan. Saudara sekalian, ya tidak juga seperti itu sebenarnya ya. Karena kita melihat di awal-awal pelayanan Yesus ini, setelah dia turun dari khotbah di bukit, dia menyembuhkan orang, dia langsung ngomong. Justru itu kesempatan dia tidak ragu-ragu lagi, dia tidak mau memberikan pengharapan palsu kepada orang begitu kan. Orang berpikir, wah enak ya disembuhkan ya. Kalau ada kerasukan setan diusir begitu kan dan sebagainya. Kalau ikut Yesus enak nih hidup seperti ini setiap hari. No, ikut aku menuntut pengorbanan total dan harus jadi prioritas utama, bukan jadi salah satu. Nah itu loh, jadi Tuhan Yesus make it clear ya. Dia menegaskan di awal supaya orang jangan merasa tertipu. Itu sebabnya ya, saya kurang setuju dengan gereja yang marketingnya itu kelebihan ya, kelebihan dalam pengertian uh, dia dia menyembunyikan panggilan Tuhan yang sebenarnya. Ya, padahal ini sangat penting. Dan berikutnya, saudara kembali kisah mujizat, angin ribut diredakan. Ya, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, di sini peristiwa angin ribut yang digunakan, istilah yang digunakan adalah seismos. Ya, ini kan seperti seismografi ya, alat untuk mengukur skala gempa ya. Artinya di besar badainya ya, bukan badai biasa, saudara sekalian. Ini intensitas badai yang luar biasa. Dan kalau kita lihat perahunya, perahu apa? Ini perahu yang digunakan cukup besar. Sekitar ukurannya kalau pakai meter kita, 8 meter kali 2,3 meter. Untuk perahu zaman itu besar, saudara sekalian ya. Bisa dinaiki 15 orang. Jadi perahu ini sebetulnya pada zaman itu perahu yang cukup besar, cukup stabil. Bukan perahu kecil yang mudah goncang. Dan jangan lupa siapa yang naik di sana? Mayoritas adalah nelayan yang berpengalaman. Dan apakah nelayan berpengalaman itu takut sama ombak? Pasti tidak. Sudah biasa mereka kena ombak. Tapi mereka pun malam itu ketakutan. Ya, hari itu ketakutan. Kenapa? Karena betul-betul ombak itu besar. Di mana ada Yesus, malah ada ombak yang besar di situ. Ya, tetapi dari sini kita melihat mereka sebagai nelayan nggak berdaya. Mereka ahli laut, ahli orang yang terbiasa berlayar begitu ya, menggunakan perahu. Mereka nggak berdaya.
Mereka tidak bisa menggunakan keahlian skill mereka, saudara sekalian. Dan mereka memanggil Yesus seorang tukang kayu. Kalau dipikir tidak masuk akal ya, secara manusia. Yesus tukang kayu. Kalau ada kayu rusak, furniture rusak, baru panggil Yesus. Kenapa ada angin ribut di danau begitu kan kamu panggil Yesus? Ini berarti betul-betul mereka mengharapkan kuasa supranatural, bukan mengandalkan manusia. Ya, ini titik saudara sekalian ya. Dan di situ mereka berkata, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dan mereka memanggil Yesus Tuhan. Minta pertolongannya. Ya, jadi saat yang sama mereka panik dalam ketakutan. Saudara, ini menarik ya. Satu sisi percaya, ya, satu sisi berseru, satu sisi nggak percaya atau ketakutan. Ya, ini yang namanya iman yang lemah. Ya, seringkali kita punya iman lemah atau iman kecil, iman yang bercampur dengan ketakutan. Satu sisi percaya Tuhan sanggup, sisi lain kita takut ketika ngelihat badai, begitu ya. Jadi ini iman yang bercampur ketakutan. Dan memang iman kita harus terus bertumbuh. Jangan fokus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bukan ditakut-takuti oleh situasi, ya. Saudara, sebetulnya pengalaman rohani termasuk kesadaran kita kurang iman. Oh iya ya, Tuhan tolong, tapi kok saya tadi nggak percaya. Sebetulnya itu panggilan Tuhan juga buat kita ya. Next time, kalau ada krisis, ada penyakit, kamu percaya ya sama Tuhan ya. Percaya pada firman Tuhan. Kamu belajar dari pengalaman. Jangan percaya pada hikmat sendiri. Nah, jadi sebetulnya saudara sekarang ketika kita mengalami ketakutan, kita perlu evaluasi diri ya. Supaya next time iman kita tuh lebih kuat ya, lebih betul-betul bersandar pada kuasa Tuhan dan firman-Nya, bukan bersandar pada pengertian kita sendiri. Jadi itu tujuan Tuhan ya, memperlihatkan dan menyebut kenapa kamu itu takut, kamu yang kurang percaya. Tuhan Yesus kasih diagnosa kok, imanmu kecil. Imanmu tuh lemah. Kamu tuh percaya, percaya tapi kurang percaya. Ya, kita terima diagnosa dari Tuhan. Kita juga imannya sering begitu, Bapak Ibu ya. Kita dengar firman, keadaan lancar, kita percaya. Begitu krisis ya, kita iman firman yang kita pegang itu, janji Tuhan mulai nguap begitu kan ya. Kita mulai tidak menghubungkan lagi. Nah, itu sebabnya ini teguran, ingatan dari Tuhan Yesus tuh menyadarkan kita ya, bahwa kita perlu bersandar pada Tuhan ya, bukan bersandar pada situasi. Dan kita membaca Tuhan Yesus menghardik angin dan danau itu, ya. Sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Dan ini kan sama dengan menghardik roh-roh jahat, ya. Pergi, ya, nyala iblis begitu kan sama, saudara sekalian, ya. Jadi di sini Matius menunjukkan Yesus punya kuasa, otoritas ilahi atas dunia natural, angin, danau, laut, ya segala macam, dan dunia supranatural, roh-roh jahat. Barang yang fisik dan non-fisik. Termasuk ya apa yang kita sebut ya, magic lah, guna-guna segala. Tuhan Yesus punya kuasa atas itu. Ini buktinya. Tidak ada sesuatu di dunia ini, baik natural maupun supranatural, yang tidak ada di bawah kuasa otoritas Yesus. Ya. Dan di sini kita melihat luar biasa. Yesus mendemonstrasikan kuasanya. Nggak perlu dia berdoa. Yunus harus berdoa. Tuhan, jangan timpakan ya orang-orang ini. Kesalahan pada orang-orang ini. Semua berdoa, tapi Yesus nggak perlu. Dia lebih dari sekedar nabi. Nabi-nabi berdoa mohon pada Tuhan. Yesus memerintah, diam ya. Angin dan danau itu menjadi teduh sekali. Hanya pakai kata-kata. Ini hanya Tuhan pencipta yang bisa. Jadilah terang. Jadilah cakrawala. Ah, itu cuma Tuhan yang bisa. Manusia nggak bisa begitu. Yaitu sebabnya kalau ada orang-orang yang mengaku dengan kata-katanya bisa memerintah alam semesta, ya dia menyamakan diri sama Tuhan, saudara sekalian ya. Orang hanya bisa berdoa, Tuhan, hentikan hujan ini. Tuhan, belahlah laut ini. Bisa orang minta begitu. Tapi memerintahkan, nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa dan Yesus adalah Tuhan. Sehingga dia bisa memerintahkan alam semesta. Maka ayat 27 mengatakan, heranlah orang-orang itu. Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, Yesus bukan berkata, Tuhan, tolong supaya angin dan danau reda ya. Bukan. Kalau Yesus kayak begitu orang nggak heran. Semua orang juga bisa berdoa. Tapi bisa memerintahkan alam semesta, itulah creator, itulah pencipta. Maka mereka heran, satu sisi ini manusia. Seorang guru namanya Yesus. Tapi kok angin dan danau takut ya pada dia, taat kepada dia.
Jadi kita melihat di sini, kita bicara tadi respon dari kepada anugerah Tuhan adalah taat. Dan di sini dikatakan angin dan danau itu ciptaan loh ya, bukan manusia ya, ciptaan. Pun taat kepadanya. Kita lihat responnya seharusnya seperti itu sebagai murid ya. Follow me, ikut dia. Saudara, dalam Alkitab dicatat hanya Tuhan yang dapat memerintah laut ya. Jadi jelas sekali ini mujizat menunjukkan keilahian Yesus ya. Bukan sekadar nabi loh yang minta-minta Tuhan seperti Musa minta Tuhan belah laut merah begitu kan ya. Ini betul-betul dengan kata-kata, memerintah kata-kata ya. Saudara, mujizat ini menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kalau kita lihat, kenapa ya? Kok pas Yesus di perahu malah ada badai? Badainya besar begitu ya. Kenapa biasa-biasa mereka di perahu nggak ada Yesus, badai biasa aja mereka bisa handle sendiri. Kok ada Tuhan malah ada badai? Nah ini kan mengajarkan kepada kita ya. Seorang Kristen disertai oleh Tuhan. Bukan berarti dia itu bebas dari badai. Ya. Dan memang kita tahu si jahat iblis memakai badai untuk kejahatan. Supaya orang ragu-ragu sama Tuhan. Tuh lihat tuh ya. Ikut Tuhan seperti itu. Kamu nggak ikut Yesus malah nggak ada badai loh. Setelah kamu jadi Kristen banyak sekali permusuhan. Banyak orang nggak seneng kamu. Kamu usahanya juga kurang lancar begitu ya. Kamu juga ada sakit begitu kan. Apa benar itu Yesus adalah Tuhan? Ya. Iblis seringkali memakai badai dalam hidup kita untuk membisikkan hal-hal jahat ya, kebohongan saudara sekalian. Tetapi Tuhan memakainya untuk kebaikan ya. Luar biasa untuk pertumbuhan iman kita kalau kita lihat. Saudara, Tuhan berdaulat atas semua peristiwa, termasuk kesulitan dalam hidup kita ya. Jadi dengan kata lain kita belajar di sini iman sejati bukan berarti bebas dari masalah. Kalau Yesus besertaku berarti nggak ada badai. Enggak begitu. Tapi kalau Yesus besertaku, aku tenang sekalipun di tengah badai. Kita tetap bisa percaya kepada Tuhan dalam setiap masalah, dan kita tahu segala sesuatu ada di dalam kuasanya, dalam kontrolnya, di dalam waktunya. Pada waktunya dia akan membebaskan, menolong kita. Jadi kita dipanggil untuk percaya kepada pemeliharaannya. Bahkan dalam badai kehidupan. Nah, saudara sekalian, di perikop terakhir, ya, peristiwa penyembuhan terakhir di Matius 8 ini adalah Yesus mengusir setan dari dua orang. Dua orang yang kerasukan disembuhkan, ya, yaitu di mana? Di daerah Gadara. Ketika Yesus daerah Gadara, setibanya di seberang, di daerah orang Gadara, datanglah ke dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya dan tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka pun berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari situ, mereka itu sejumlah besar babi mencari makan. Kita tahu kisahnya, Yesus menyuruh roh-roh jahat pindah ke babi. Ya, sesuai permintaan roh-roh jahat itu. Saudara, apa yang kita baca di sini? Yesus memiliki otoritas mutlak. Sampai roh jahat pun menyebut Yesus anak Allah. Ya, anak Allah, saudara sekalian. Roh jahat pun menyebut Yesus anak Allah yang maha tinggi. Mereka tahu Yesus memiliki kuasa untuk menghakimi dan menghukum mereka. Jadi roh-roh jahat tuh tahu siapa Yesus. Dan roh-roh jahat tahu apa otoritas Yesus. Roh-roh jahat juga tahu nanti di akhir zaman mereka dihukum, dihakimi oleh siapa? Oleh Yesus. Mereka tahu saudara sekalian ya, tapi mereka tidak berubah. Tidak mungkin berubah karena memang mereka permanently roh-roh jahat lawannya Tuhan. Tetapi meskipun mereka lawan Tuhan, mereka harus tunduk kepada otoritas Tuhan. Meskipun mencoba bernegosiasi, ya. Mereka coba negosiasi, ya. Negosiasi kan dari posisi yang minta belas kasihan Tuhan, ya. Dan dengan satu kata Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Cuma itu aja, saudara sekalian. Yesus dapat mengusir ribuan setan sekalipun. Ribuan roh jahat. Saudara sekalian, kita tahu memang ini ya kasus kerasukan roh jahat yang luar biasa, ya. Dan kita lihat di sini Yesus mereka bernegosiasi, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi." Negosiasi. Dan Yesus kabulkan loh. "Pergilah."
Lalu keluarlah mereka itu dan masuk ke dalam babi-babi itu, maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang dan dalam danau itu dan mati di dalam air. Saudara sekalian, Yesus rela mengorbankan kawanan babi demi menyelamatkan dua orang yang kerasukan. Dua orang yang najis ya, kerasukan roh jahat itu najis ya. Artinya di sini kita melihat manusia lebih berharga daripada harta. Saudara, babi itu bukan buat orang Yahudi loh ya. Buat orang non Yahudi begitu ya makan babi begitu ya. Itu kan sesuatu yang berharga ya, dan banyak sekali begitu ya. Banyak sekali babi-babi yang mati ya akibat roh jahat pindah ke sana. Tapi bagi Yesus, poin yang mau disampaikan adalah nyawa dua orang ini lebih berharga daripada seluruh kawanan babi itu. Memang ada kerugian material, tapi is worth it untuk menyelamatkan dua orang ini. Ya, saudara, ini sekali lagi menunjukkan nilai manusia yang tidak tergantikan di mata Tuhan. Human beings are precious in the eyes of God. Ya, betul-betul kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah dan kita sangat berharga di mata Tuhan. Ya, dan panggilan Tuhan buat kita adalah jangan kita lebih mementingkan harta daripada manusia. Ya, itu pesannya dari peristiwa ini. Dan kalau kita lihat kembali di bagian ini, seperti apa sih orang yang dikuasai roh jahat? Saudara, orang ini, mereka ini yang dikuasai roh jahat, dua orang ini kehilangan identitas dan martabat manusia. Mereka bukan seperti manusia tinggal di kuburan, ya, bukan penjaga kuburan loh. Mereka tinggal di kuburan, ya. Mereka terasing dari masyarakat, mereka telanjang dan melukai diri. Mereka itu ya tidak ada rasa malu, itu memalukan ya. Dan mereka kehilangan kesadaran diri. Dan tidak ada self control. Mereka suka kekerasan dan membahayakan orang lain. Sehingga nggak ada orang yang berani lewat situ. Dan mereka kehilangan nama dan identitas pribadi. Di bagian lain mereka disebutnya legion begitu kan ya. Tetapi kita melihat apa yang terjadi, ini pemulihan total oleh Yesus. Dari telanjang menjadi berpakaian ya. Kemudian kita melihat martabat dipulihkan. Dari liar menjadi tenang. Pikiran mereka dipulihkan. Dari terisolasi menjadi kembali ke masyarakat. Relasi dipulihkan. Jadi korban ya kerasukan setan, mereka menjadi saksi Tuhan. Sekarang mereka menjadi saksi Tuhan. Saya yakin mereka akan cerita bagaimana selama ini mereka. Oh, saya nggak sadar saya hidup di kuburan, tapi Yesus mengusir setan dari saya sehingga mereka menjadi saksi Tuhan. Ya, maka saudara sekalian di keseluruhan daripada perikop Matius 8 ini iman yang mengubahkan kita melihatnya. Apa ciri khas dari orang-orang yang disembuhkan ya, yang daripadanya roh-roh jahat diusir. Bagaimana iman mereka tuh mengubahkan hidup? Saudara, mereka mengakui otoritas Yesus yang penuh atas seluruh aspek kehidupan. Ya, orang kusta mengakui otoritas Yesus atas ketidakmurnian, dia berani ya datang pada Yesus. Perwira mengakui otoritas firman Yesus atas penyakit. Para murid belajar mengakui otoritasnya atas alam, ya. Siapa orang ini? Sampai angin dan danau pun taat kepadanya. Orang kerasukan pun dibebaskan melalui otoritasnya atas kuasa jahat. Dia bisa ngatur itu roh jahat ke babi aja, begitu ya. Dan roh jahat nggak bisa nggak ke sana karena Yesus suruh mereka ke sana. Jadi apa yang kita lihat di sini, iman sejati, iman yang mengubahkan itu selalu mengakui otoritas Yesus penuh, ya. Dan kita tahu iman sejati akan menghasilkan apa? Ketaatan. Ketaatan. Ada momen Tuhan mengatakan jangan cerita siapa-siapa, ada momen Tuhan berkata beritakan. Ada momen Tuhan berkata ke sini dulu, ya. Jangan ikuti keinginan hati kita, begitu kan? Dan tentu iman sejati menghasilkan prioritas yang berpusat pada kerajaan Allah. Jadi orang-orang yang disembuhkan ini hidupnya dipulihkan kembali oleh karena Yesus yang adalah kerajaan Allah. Ya sekarang mereka hidup untuk apa? Untuk kerajaan Allah. Kita diselamatkan oleh Yesus, maka kita hidup untuk kerajaan Allah, ya. Jadi iman sejati bukan sekedar di sini kita lihat ya persetujuan intelektual atau sekedar pengalaman emosional, tapi penyerahan total yang menghasilkan transformasi hidup. Saudara, roh-roh jahat juga setuju secara intelektual Yesus adalah anak Allah. Apa mereka tidak setuju? Mereka setuju, tapi nggak berhenti jadi roh jahat, nggak jadi murid Yesus, begitu kan? Banyak orang juga mengalami pengalaman emosional, melihat Yesus melakukan mujizat, tapi mereka cuma menonton. Iman sejati seorang murid itu berarti berserah total dan hidupnya berubah. Ya, itu pemuritan namanya, saudara sekalian. Ya,
Jadi sekali lagi in the end kita berkata Yesus tidak mencari fans untuk mujizatnya. Ayo, aku mau bikin tontonan nih, view-nya banyak nggak ya, banyak yang likes nggak gitu enggak. Tapi Yesus mencari murid yang tunduk pada otoritasnya dan diubah dalam setiap aspek hidup mereka. Saudara sekalian, kalau Yesus mau cari likes, jangan kasih tahu orang anak manusia tidak punya rumah. Ya, barang siapa mau ikut aku, dia harus bersedia nggak punya rumah, nggak bisa tidur di satu tempat yang tetap. Ya, nggak ada. Kalau Yesus mau dapat likes dan popularitas, jangan bilang sama orang. Biar orang mati, kuburkan orang mati. Kamu ikut aku. Harusnya dia ngomong, oh ya nggak apa-apa. Nanti kamu udah sempat baru ikut aku. Ya, anytime kok. Itu kan narik orang begitu caranya. Tetapi memang Tuhan Yesus tujuan datang bukan untuk popularitas. Saudara sekali, meskipun dia sangat-sangat populer. Orang banyak mengikut dia. Tapi dia gunakan kesempatan itu untuk menyatakan. Kalau mau jadi muridku, seperti ini terms and conditionnya. TNC-nya. Ya, harus ada sacrifice, total sacrifice. Harus jadikan kerajaan Allah menjadi murid itu highest priority. Setiap orang ada kesibukan, ada cita-cita, ada pergumulan, tapi kalau mau jadi pengikut Yesus, kingdom of God is the highest priority, no matter what. Saudara, Yesus make it clear ya, sangat jelas sekali di awal. Dan biarlah kita boleh perenungkan seluruh dari Matius 8 ini ya. Apa artinya menjadi murid Yesus? Bukan sekedar jadi fans yang lihat mujizat, tapi betul-betul mempunyai iman yang mengubahkan, yang tunduk pada otoritas Yesus atas segala sesuatu, atas alam, atas roh jahat, atas penyakit, ya, atas atas segala segala masalah dalam hidup kita dan atas seluruh hidup kita itu sendiri. Ya. Dan biarlah ini boleh menjadi perenungan kita, saudara sekalian ya. Sambil kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab sekarang. Saya kembalikan kepada Pak Sem ya untuk tanya jawab. Silakan Pak.